Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi kita hari ini adalah menyimpulkan unsur pengembang dan makna puisi. Ada dua hal yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu kesatuan unsur pembangun puisi dan pemaknaan puisi. Sebelum kedua hal tersebut, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan jenis-jenis puisi. Puisi sudah ada sejak zaman dahulu yang disebut dengan puisi rakyat. Nah, hingga saat ini puisi mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pesatnya. Nah, untuk puisi ini terbagi menjadi puisi lama dan puisi modern. Kita lihat perbedaannya ya. Puisi lama ini memiliki aturan-aturan yang mengikat seperti jumlah kata dalam satu baris, rima, dan iramanya. Untuk puisi modern tidak terikat, jadi cenderung lebih bebas, baik dalam penyajiannya, bentuknya, ataupun di dalam bahasanya. Baik puisi lama maupun puisi modern ini mempunyai penjenisan puisinya. Nah, berikut jenis puisi lama dan modern yang perlu kalian ketahui. Yang ke satu, untuk jenis puisi lama. Di dalam puisi lama ini ada mantra, itu ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Contohnya seperti berikut ini. Dan untuk pembacaan mantra ini berbeda dengan puisi-puisi seperti yang sering kita dengar. Biasanya kalau kalian pernah melihat atau menonton orang pintar atau dukun gitu ya, ada orang pintar yang sedang mengobati, misalnya menggunakan mantra-mantra. Nah, ini disebut dengan mantra, dan membacakan mantranya itu kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Untuk yang berikutnya, yang kedua adalah pantun. Nah, pantun ini adalah jenis puisi yang bersajak AB. Itu ada 8-12 suku kata. Untuk dua baris awal itu sebagai sampiran, dan dua baris berikutnya adalah sebagai isi. Untuk contoh bisa kalian lihat seperti ini. Oke, yang ketiga setelah pantun itu ada karmina. Untuk karmina ini adalah pantun kilat. Jadi kalau tadi pantun itu berupa 4 baris, kalau ini hanya 2 baris. Contohnya kalian lihat seperti ini. Oke, yang keempat itu ada gurindam. Untuk gurindam ini ada puisi yang terdiri dari 2 baris setiap baitnya, kemudian bersajak AA, berisi tentang nasihat dan mempunyai jumlah suku kata 8-12. Untuk contoh berikut ini. Oke. Yang kelima itu ada seloka atau puisi yang berjenis pantun. Pantunnya itu pantun berkait yang ditulis menggunakan bentuk syair atau pantun. Ini bisa 4 baris atau lebih. Contohnya. Oke, yang keenam adalah syair. Nah, syair ini terdiri dari 4 baris yang mempunyai sajak AA, dan biasanya berisi tentang nasihat atau cerita. Yang ketujuh adalah talibun. Nah, talibun ini adalah jenis puisi yang berbentuk pantun genap, bisa 6, 8, 10 dalam satu baitnya. Untuk jenisnya, contohnya seperti ini ya. Oke, itu untuk jenis-jenis dalam puisi lama. Sekarang kita ke puisi modern. Untuk jenisnya, yang ke satu itu ada balada, yaitu puisi cerita atau kisah. Itu ya contohnya. Ini untuk balada orang-orang tercinta karya W.S. Rendra. Yang kedua adalah himne. Ini bentuk puisi yang isinya berisi pujaan untuk Tuhan, pahlawan, atau tanah air. Contohnya. Oke, yang ketiga adalah ode. Ode adalah puisi tentang sanjungan untuk orang-orang yang berjasa yang menggunakan nada atau irama yang sangat resmi. Kemudian membahas tentang kemuliaan juga. Contohnya. Oke, yang keempat itu ada epigram. Untuk epigram ini adalah puisi yang isinya tentang ajaran atau tuntutan. Contohnya penggalan puisi karya Chairil Anwar berikut ini. Yang kelima itu ada romansa. Romansa pasti tertebak ya oleh kalian. Roman berarti biasanya tentang cinta. Nah, betul. Isinya itu puisi ini berisi tentang luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Untuk contohnya
Kalian lihat, oke. Yang keenam itu ada elegi. Kalau elegi ini kebalikan daripada ode, oke ya. Nah ini isinya puisi tentang kesedihan. Contohnya ada Derai-derai Cemara, karya Chairil Anwar, atau juga puisi sia-sia, masih karya Chairil Anwar. Yang ketujuh ini ada satire. Satire ini ada puisi sindiran atau kritikan. Contohnya berikut ini. Yang kedelapan adalah distikon. Ini ada 2 baris setiap baitnya dan mempunyai irama setiap akhirnya ya. Yang berikutnya ada terzina yang merupakan puisi 3 baris dalam tiap baitnya dan mempunyai sajak ABA atau BCB. Contohnya seperti ini. Yang ke-10 ada kuatrain. Nah, ini puisi 4 seuntai yang terdiri atas 4 baris tiap bait. Contohnya Hujan Bulan Juni karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Yang berikutnya ada quint atau puisi seuntai 5 baris. Contohnya yang 12 adalah sektet. Ini 6 seuntai, jadi puisinya terdiri dari 6 baris. Yang berikutnya ada soneta. Ini puisi yang terdiri dari 14 baris terbagi menjadi 2 bait. 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait berikutnya masing-masing 3 baris. Dan ini untuk polanya bisa berubah ya, yang penting isinya ada 14 baris. Nah, ini contohnya. Setelah kita mengenal puisi lama dan puisi modern, kita kembali ke materi kita tentang kesatuan unsur pembangun puisi. Nah, untuk unsur pembangun puisi yang terdiri atas struktur batin dan struktur lahir, ini tidak dapat dipisahkan dan memang saling melengkapi satu sama lain. Sebagai suatu kesatuan, unsur pembangun puisi ini membantu pembaca untuk memahami puisi secara keseluruhan. Dengan demikian, pembaca perlu mengidentifikasi setiap bagian struktur puisi dan saling menghubungkannya. Misalnya, struktur batin berupa tema dapat disimpulkan berdasarkan hubungannya dengan pemilihan kata atau diksi dan citraan yang disampaikan oleh penyair. Kalian perhatikan untuk contoh penggalan puisi berikut ini. Sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar, karena tiada bagai kota yang papa itu. Ia tahu siapa bundanya. Nah, penggalan puisi tersebut memakai majas personifikasi. Kata menyindir dikenakan pada sungai yang berada di tengah-tengah kota besar untuk menumbuhkan rasa simpati dan prihatin kepada pembaca bahwa hal tersebut merupakan sikap penyair terhadap suatu masalah, agar pembaca menangkap maksud pembahasan suatu masalah dalam puisi tersebut. Jadi dengan kata lain, maksud si penulis ini akan tersampaikan kepada pembacanya. Kita beralih ke materi yang kedua, yaitu pemaknaan puisi. Menentukan kesatuan unsur membangun puisi adalah cara untuk mengetahui isi atau makna puisi. Selain membaca saksama, kita juga harus memaknai tiap kata dalam baris atau baitnya. Karena tiap kata mengandung makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya, hal ini berkaitan dengan pemberian rasa tertentu yang dapat mempengaruhi imajinasi pembaca, sehingga nanti dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang ke-1, kita harus mengidentifikasi kesatuan unsur pembangun puisi. Jadi kita identifikasi dulu nih unsur-unsur puisinya itu apa saja, dari mulai tema gitu ya, diksinya. Kemudian yang kedua, menentukan kata kunci tiap lari. Biasanya suka ada kata yang menjadikan kunci atau keyword itu ya, nantinya akan dikembangkan menjadi satu lari. Yang berikutnya adalah
mengaitkan maksud puisi dengan kehidupan nyata. Karena memang biasanya untuk puisi ini diambil dari kehidupan nyata atau pengalaman si penyairnya. Langkah berikutnya adalah mengaitkan maksud puisi dengan kehidupan nyata. Jadi memang biasanya untuk puisi ini ditulis dari pengalaman pribadi untuk lebih rasanya lebih muncul. Yang keempat, kita memparafrase setiap bait puisi berdasarkan kata kunci dan realita. Itu ya. Jadi seperti tadi sudah ada kata kuncinya, kita parafrasekan. Yang terakhir, kalian menyimpulkan keseluruhan isi puisi berdasarkan data yang telah dihimpun tadi dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke, untuk latihan kalian cari puisi yang berjudul Beri Daku Sumba karya Bapak Taufik Ismail, kemudian kalian simpulkan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi. Demikian untuk materi kita hari ini tentang menyimpulkan unsur pengembang dan makna puisi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada penjelasan Ibu yang salah atau keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.